Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ya dengan Bu Eti. Di part 1 kita sudah belajar tentang jenis nutrisi yang terkandung pada makanan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang organ pencernaan. Karena makanan yang kita konsumsi itu butuh waktu atau ada proses pencernaan terlebih dahulu sebelum dirubah menjadi energi. Pencernaan makanan pada manusia terjadi secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik artinya mengubah makanan menjadi bagian-bagian kecil dengan cara mengunyah di dalam mulut. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses mengubah makanan dengan bantuan enzim pencernaan. Organ pencernaan utama manusia itu terdiri dari 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Nah, usus halus itu terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, usus tengah, dan ileum atau usus penyerapan. Proses pencernaan manusia tidak hanya terdiri atas saluran pencernaan, tetapi juga terdapat organ pencernaan pendukung berupa hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, ketiga organ ini sangat penting dalam proses pencernaan. Proses pencernaan makanan pertama kali terjadi di mulut. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan dicerna secara kimiawi dan mekanik. Mekanik dengan menggunakan gigi, jadi makanan akan dikunyah oleh gigi dan kimiawinya dibantu oleh enzim amilase. Setelah melalui rongga mulut, makanan akan masuk ke dalam faring. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut sebagai epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Setelah dari faring, makanan kemudian menuju ke kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong makanan kemudian masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut sebagai gerakan peristaltik. Makanan kemudian masuk ke dalam lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis, berbentuk seperti kantong, dan di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Lambung mengandung 3 enzim yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi kasein, dan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan serta membunuh kuman. Makanan kemudian masuk ke dalam usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus merupakan usus terpanjang, memiliki panjang 6-7 meter. Terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Nah, usus halus terdiri atas 3 bagian tadi, 12 jari, usus kosong, dan penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang 25 cm. Berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Nah, pankreas ini dia. Pankreas menghasilkan enzim amilase, berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak.
Makanan kemudian dicerna lagi oleh jejunum dan diserap sari-sari makanannya oleh ileum. Di dalam usus besar terjadi penyerapan cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Feses atau kotoran hasil sisa pencernaan makanan akan ditampung pada rektum. Ketika rektum ini penuh, maka kita akan merasakan hasrat ingin buang air besar. Nah, kemudian keluarlah feses dari anus. Nah, itu tadi proses pencernaan makanan pada tubuh kita. Lalu ada beberapa gangguan juga nih dalam sistem pencernaan makanan kita. Apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Karies gigi atau gigi berlubang. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut dapat merusak gigi. Nah, menyikat gigi minimal 2 kali sehari dapat mengurangi resiko gigi karies. Yang kedua, obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan resiko terkena beberapa jenis penyakit seperti jantung, diabetes, dan osteoartritis. MAH atau gastritis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Nah, MAH ini disebabkan karena meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri, kemudian stres, makan tidak teratur, mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Yang keempat, diare. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Yang kelima, konstipasi. Konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Konstipasi ini disebabkan antara lain karena kurangnya makanan berserat. Sekian tadi penjelasan dari Bu Eti, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.